Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi bin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli surah ma'mul wa salahi syan zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذرحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويريد نجاة في الدنيا والآخرة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جاء من أهل خيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا وحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد. فقال Sayyidi wa ustadi al-habib Sekaf Baharun hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila anqal. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian masih di dalam syurutul ma'qudi alaih, syarat-syarat dari barang yang akan dijual belikan. Kemarin sudah sempat kita bahas di halaman 13, di dalam terjemahannya disebutkan mengenai syarat-syarat daripada barang yang akan dijual belikan, karena tentunya harus ada persyaratan di dalamnya, mana yang sah, mana yang tidak sah. Kemarin seperti kita bahas yang pertama persyaratannya adalah an yakuna tahiran, barang yang diperjualbelikan itu harus tahiran, suci, harus suci barang ini, atau minimal memungkinkan untuk disucikan. Berarti mutanajis, barang tadi terkena najis, tapi kan memungkinkan untuk disucikan. Yang tidak boleh itu adalah barang yang tahirul yang tidak boleh itu adalah barang yang betul-betul najisnya, betul-betul najisnya. Memang dari asal itu najis, sehingga di sini yang dimaksud dengan an yakuna tahiran adalah bi an yakuna tahirul aini. Maksudnya adalah benda tersebut harus betul-betul suci. Demikian, betul-betul suci. Berarti Bapak sekalian, fala yasubu najasin, berarti tidak sah menjual belikan barang yang najis itu, tidak sah, yang betul-betul najis bendanya. Seperti mungkin kemarin seperti kita bahas jildil maitah, kulit daripada bangkai. Demikian. Kemudian wal kalbi, mungkin menjual belikan seekor anjing, seekor khinzir, babi, maka itu semuanya tidak sah. Maka semuanya tidak sah, karena memang ya semuanya itu hukumnya najis. Demikian ini. Wala bai'ul mutanajjis, namun tidak
masalah nih, maksudnya sah-sah aja jual belinya apabila yang dijual belikan itu adalah benda yang mutan najis, yang terkena najis. Ini maka di waktu itu ya sah-sah aja nih, sah-sah aja. Beda halnya kalau ini nih. Beda halnya kalau benda yang kena mutan najis tadi atau benda yang mutan najis tadi itu tidak memungkinkan untuk disucikan, maka tidak sah juga. Jadi gini, kalau memang itu bendanya mutan najis, tapi kalau disucikan bisa, masih sah-sah aja, tidak apa-apa, karena memang asalnya suci. Kemudian apabila benda tadi terkena najis sehingga menjadi mutan najis dan kebetulan tidak bisa disucikan, kena najis dia, tapi tidak bisa disucikan, maka seperti apa hukumnya? Tetap tidak boleh diperjualbelikan. Alasannya tidak bisa disucikan. Ini seperti kalau di sini disebutkan ini yang di dalam bahasa Arabnya kaduhri al-mutanajjisi, seperti layaknya minyak yang terkena najis. Ada minyak yang terkena najis. Maka sampai kapan itu minyak tidak bisa disucikan? Beda dengan air. Kalau air mabik najis nih, mungkin mabik terkena najis, terkena kencing. Kalau kita campur dengan air yang lain, yang suci mensucikan sehingga sampai 20 dan ternyata tidak berubah sifat-sifatnya, maka air tadi menjadi suci. Ya tidak masalah kalau kayak gini. Ini terkadang ada benda yang najis, benda yang suci seperti minyak awalnya suci, kemudian terkena benda najis seperti mungkin bangkai tikus campur ke minyak tersebut, mau nggak mau dan bisa disucikan. Seperti apa nyucikannya? Pakai air ya tidak mungkin juga. Makanya di sini adalah salah satu contoh mame benda yang suci yang terkena najis, kebetulan dia tidak bisa disucikan, maka ini juga sama seperti jual beli benda yang najis, berarti tidak dibenarkan, tidak sah. Jadi kalau mau jual beli tidak sah nanti, karena memang pelayanannya seperti hukum najis karena tidak bisa disucikan. Demikian. Jadi yang boleh itu pokoknya yang betul-betul suci, tahirul aini, bendanya betul-betul suci, atau bendanya terkena najis dan memungkinkan untuk disucikan. Demikian. Ini setidaknya yang kemarin sudah kita bahas perihal persyaratan yang pertama. Kemudian bos sekalian, yang kedua persyaratannya adalah an yakuna nafi'an. Barang yang diperjualbelikan itu harus nafi'an, harus memberikan kemanfaatan atau harus berguna dan bermanfaat barangnya. Demikian nih, manfaatan maksudatan hissiyatan atau syar'iyatan. La yasihu bai'u ma la manfaata fihi kabai'il hasyarat as-saghirati aw bai'i alatil lahwi. Maka kata beliau Bapak sekalian, di sini kan disebutkan nih persyaratannya benda yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat, harus berguna. Hissiyah secara panca indera memang bisa dirasakan kemanfaatannya, atau memang koridor agama syariah secara agama memang ada manfaatnya, maka tidak mengapa. Beda halnya kalau jual beli barang yang memang tidak ada manfaatnya secara agama, bisa jadi atau memang ada manfaatnya tapi secara agama tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh juga. Seperti alat lahwi, jual beli alat-alat yang melalaikan. Ini mungkin maaf sebagai orang mengatakan, bahkan kalau jual beli ini kan kayak ada manfaatnya, biar kita ada stres mungkin maafin gitaran atau apa, hal-hal yang melalaikan tadi kan biar tidak stres atau bagaimana. Ini secara ya bukan agama, tapi kalau koridornya agama, ketentuan agama, maka tidak masuk di sini, karena itu kategori hal-hal yang bisa melalaikan, maka tidak boleh juga. Jadi di sini kategori manfaat di sini Bapak sekalian adalah manfaat secara hissiyah yang bisa dirasakan panca indera kita dan juga secara agama. Mungkin demikian nih setidaknya. Ini kategori bermanfaat barang atau benda yang kita jual belikan. Kalau jual beli seperti kayak binatang yang hasyarat, binatang yang melata ini, itu jelas secara hissiyah itu tidak ada manfaatnya. Jadi yang tidak sah juga jual beli barang-barang yang demikian itu. Kemudian selanjutnya di sini yang ketiga, ini yang mungkin kita bahas nih pada sore hari ini Bapak sekalian. Yang ketiga, an yakuna maqduran ala tasallumihi. Yang ketiga Bapak sekalian, barang yang akan dijual belikan adalah barang yang memang dapat diserahkan kepada si penjual atau si pembeli saat terjadi transaksi jual beli. Jadi barang tadi sama penjual bisa diserahkan. Kan ini mau saya jual ini, maka barang itu harus bisa saya serahkan.
Jadi, atau mungkin si pembeli juga, intinya juga bisa harus diserahkan kepada si pembeli, atau si pembeli juga menyerahkan barang tersebut saat terjadi transaksi jual beli. Maka kata beliau, saya ulangi, maka tidak sah jual beli dalam barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang berhak pada waktu terjadinya transaksi jual beli. Misalnya menjual mobilnya yang dicuri orang dan tidak ketahuan keberadaannya. Ini ya tidak bisa, karena tak terjadi transaksi mobilnya tidak ada. Gimana menyerahkan mobilnya tidak ada? Jelas tidak sah. Tidak apa-apa saya beli, tidak apa-apa kata dia. Tidak apa-apa dengan harga yang seperti apa jual belinya. Mungkin dengan harapan nanti kalau ketemu ya sudah kan diambil, ini tidak bisa. Jelas tak terjadi transaksi ini, itu memang barangnya memang nyata dan bisa diserahkan. Ini atau mobil itu dijadikan sebagai harga dari barang yang akan dibelinya. Berarti mobil tadi itu menjadi harga dari barang yang akan dibelinya. Berarti mobil itu sifatnya seperti uang. Karena gini, tidak semuanya transaksi itu terkadang harganya dengan uang. Tidak selamanya. Bisa jadi harganya itu dengan benda lain yang berharga. Umpama saya mau beli beras, dengan apa? Dengan pakaian saya. Boleh tidak? Ya boleh. Kan demikian ini. Tidak semuanya harus dengan uang. Saya mau beli rumah, dengan apa? Mobil tadi ini. Berarti kan si pembeli harus menyerahkan mobilnya. Demikian ini sebagai hartanya, sebagai harganya. Tidak semuanya itu dengan uang. Jadi di sini kata beliau, atau mobil tadi bahasanya, jadi kebalikannya. Berarti mobil di sini sebagai harga dari barang yang akan dibelinya. Berarti ini dari pembeli harus bisa menyerahkan. Nggak bisa dia nanti dengan mobil saya yang hilang tadi, nggak bisa. Intinya ya harus jelas. Atau menjual burung, ini contohnya lagi, menjual burung yang berada di udara. Nggak jelas karena nggak bisa kita serahkan. Atau ikan yang ada di lautan, maka semuanya itu tidak sah karena barang-barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada yang bersangkutan saat transaksi jual beli. Demikian ini jadi persyaratannya Bapak-Ibu sekalian. Yang ketiga adalah barang yang diperjualbelikan itu memang bisa diserahkan. Berarti memang betul-betul ada. Demikian ini. Kemudian selanjutnya yang keempat Bapak sekalian. Syarat yang keempat, an yakuna mamlukan lil ba'i. Hendaknya barang yang akan dijual belikan itu betul-betul milik si penjual. Betul-betul miliknya nih. Ya tidak boleh dia menjual milik orang lain, tidak boleh nih. Ada rumah tiba-tiba ini beli rumah ini transaksi bla bla, tidak bisa. Kalau itu bukan rumahnya tidak sah. Kan banyak yang kayak gitu, jual tanah punya orang, tanahnya dijual, ya jelas haram. Ini tidak boleh dia jualnya semuanya semacam ini, karena jual beli yang tidak cukup syaratnya berarti tidak sah. Kalau tidak sah bisa jadi hukumnya haram. Jadi di sini persyaratannya Bapak sekalian, barang yang diperjualbelikan itu betul-betul milik si penjual, sedangkan harganya itu milik si pembeli itu. Atau mungkin boleh diwakilkan, jadi keduanya punya wakil di dalam transaksi boleh. Dan jadi semacam ini. Jadi kalau tadi tanah yang ingin diperjualbelikan, tanah itu betul-betul milik si penjual. Atau mungkin membelinya dengan apa? Mobil mungkin. Ya mobil itu memang betul-betul milik daripada si pembeli. Demikian betul milik si pembeli. Kemudian kata beliau, maka tidak sah jual beli fuduli, yaitu menjual barang orang lain. Jadi fuduli itu menjual barang orang lain, tidak boleh. Itu istilahnya nih, baikul fuduli itu menjual milik orang lain, tidak boleh. Atau membeli dengan menggunakan barang atau uang milik orang lain, tidak boleh juga. Ini barangnya betul-betul milik si A. Tanah tadi milik si A, tapi tatkala saya membelinya, saya menggunakan uang orang lain, ya tidak sah juga, tidak sah juga. Walaupun setelah transaksi jual beli seperti itu direstui oleh pemiliknya, tetap tidak sah. Walaupun direstui sama pemiliknya ini. Bapak maaf tadi jual beli tanah dengan mobil. Mobilnya bukan miliknya, milik orang. Kemudian setelah transaksi dia ngomong ini mobil ini saya gunakan untuk membeli tanah itu. Kata si pemilik mobil, tidak apa-apa. Untung kita ujung banyak ini murah ini.
Ini murah ini tanah ini. Kalau cuma harga mau mobil, walaupun direstui setelah itu, tapi setelah transaksi ini beda kalau sebelum transaksi. Tapi kalau setelah transaksi, setelah terjadinya akan jelas tidak sah. Ini memang awalnya belum direstui tidak sah. Demikian ini kalau memang terjadinya itu sebelum transaksi. Akan tetapi kata beliau ini dikecualikan beberapa masalah di mana si penjual bukanlah pemilik barang itu, akan tetapi jual belinya dihukumi sah. Di antaranya jika seseorang menemukan barang temuan berupa barang yang akan rusak jika tidak dikonsumsi seperti makanan dan lain-lain, maka dijualnya barang temuan tersebut sebelum rusak dan dihukumi sah jual belinya, padahal dia bukan pemilik dari makanan tersebut dan bukan pula sebagai wakilnya. Tentunya Bapak sekalian, di dalam buku fikih itu ada pengecualian yang terkadang memang betul di awal menjual barang yang bukan milik kita juga tidak boleh nih, atau membeli barang dengan bukan kepemilikan kita juga tidak sah. Tapi terkadang ada dalam satu masalah nih, kita menjual barang yang mana barang itu bukan milik kita dan kita pun bukan wakilnya, yang di pasar itu bukan, tapi kita menjual barang itu sah. Nanti dalam urusan apa? Di dalam urusan lukotoh, temuan. Jadi nanti ada, maaf Bapak sekalian, di dalam kitab ini nanti juga ada namanya bab lukotoh, bab temuan barang-barang yang ditemukan, ini yang tergeletak yang ditemukan. Terkadang Bapak sekalian, di dalam bab lukotoh ini, bab barang temuan ini yang kita temukan barang ini bisa rusak. Seperti kayak makanan, mungkin maaf ya, kita jalan-jalan tiba-tiba ada durian. Jadi ada durian mungkin tergeletak ini. Loh, tidak mungkin kita mengatakan, wah alhamdulillah ini durian runtuh, ini berkah. Tidak mungkin ini milik orang pastinya. Ini pasti milik orang, tidak mungkin milik siapa, pasti milik orang. Karena kita tidak tahu pemiliknya, ini tidak tahu pemiliknya. Dan ini barang kalau didiamkan gitu aja dia bakal rusak nih. Kalau rusak ya selesai, tidak jadi apa-apa gitu nih. Akhirnya boleh tidak kiranya bagi kita yang menemukan tadi untuk menjual barang ini? Boleh, walaupun bukan milik kita. Jadi boleh tidak apa, tapi tentunya bukan diambil ini. Boleh itu bukan berarti milik saya, uangnya dari hasil penjualan juga, bukan juga. Maksudnya boleh menjual aja, boleh menjual gitu nih, boleh menjualnya. Ini tapi nanti tentunya tatkala datang si pemiliknya nanti wajib mengembalikan, jadi semacam ini. Tapi kalau untuk jual belinya ya boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Sama halnya nanti kayak menemukan ya uang, menemukan barang-barang yang berharga, itu nanti boleh kita menggunakannya, boleh kita memakainya, tapi dengan beberapa syarat. Nanti diantaranya diumumkan selama 1 tahun dan seterusnya. Nanti boleh kita memakainya, tapi dengan catatan suatu saat kalau datang pemiliknya untuk mengambilnya dan dia bisa menyebutkan ciri-cirinya, wajib kita mengembalikannya, wajib kita mengembalikannya. Dan bahkan mungkin orang dahulu itu ya mungkin kita mendengar beberapa cerita nih, orang-orang dahulu yang amat sangat luar biasa ini dalam menjaga harta orang lain. Suatu ketika Bapak diceritakan nih, ada orang nih kayak nitip barang gitu nih, nitip sesuatu dengan seseorang tadi, dan orang ini sudah tidak tahu di mana rimbanya, ini. Mau nggak mau tetap ini barangnya dia, ini akhirnya barangnya dia ini sama dia atau sesuatu ini dijadikan atau dijual, kemudian digunakan untuk membeli seekor kambing, sepasang seekor kambing. Pokoknya dan kejadian ini bertahun-tahun. Akhirnya kambing yang dia beli tadi itu beranak pinak, jadi banyak sekali. Kemudian orang yang awalnya diizinkan tadi, yang mengamanahi tadi itu datang. Tatkala datang, apa yang menjagakan kambing tadi, ini semua bukan harta, ini semua milikmu. Loh ini kan dulu cuma ini ya, enggak, ini semuanya peranakan, semua itu jadi miliknya dia, diserahkan semuanya karena dia tidak mau berhak mengambil, karena memang mau karena memang dihasilkan daripada harta tersebut. Ini saking waroknya mereka. Tapi yang jelas dalam cerita yang semacam kan kita bisa mengambil hikmah ini, bahwasanya orang itu amat sangat amanah dengan harta orang lain. Dia tidak mau mengambil spesial pun, dan bahkan peranakan yang disebut itu tetap diserahkannya. Jadi semacam ini terus kan jelas
Demikian intinya barang itu pokok temuan itu ya nanti dengan beberapa syarat nanti ujungnya boleh diperjualbelikan, tapi tetap itu semuanya adalah milik dari orang lain, bukan milik kita. Jadi suatu saat kalau ada yang mengambilnya mau tidak mau wajib kita untuk mengembalikannya. Kemudian sekalian saya di sini persyaratan berikutnya an-yakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan fala yasihu bai'ul majhuli idza ra'ahu ila al-aqidaini qabla al-aqdi sahha al-bai'u idza kana al-mabi'u mimma la yataghayyaru ghaliban min waqti ru'yati ila al-aqdi kal ardi wal awani wal hadidi wa idza ra'ahu ahaduhuma al-ba'i'u aw al-mushtari duna al-akhari fala yasih wa idza ra'ahu al-mushtari qabla al-'aqdi wa kana mimma la yataghayyaru ghaliban fi tilka al-muddah wa jaka mutamayyiran amma ra'ahu alihi sahal bai'u wa lahu al-khiyar. Di sini Bapak sekalian yang kelima persyaratannya di dalam barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan syaratnya yang kelima, barangnya itu harus diketahui oleh si pembeli dan harganya oleh si penjual. Diketahui memang, barangnya sudah diketahui. Beda maaf nih, kalau barang tidak diketahui, saya beli mobilmu dengan harga sekian, mobilnya belum dilihat sebelumnya, dan dia tidak tahu, ya tidak bisa nih, karena nanti khawatir nanti dia bakal menyesal. Oh, sekalinya mobilnya tidak seperti yang diceritakan ke orang. Bisa jadi, kan harus melihat nih, harus tahu, harus disaksikan oleh si pembeli dan juga si penjualnya. Itu semacam itu, ini harus disaksikan. Mari kita baca sekalian. Jadi di sini barang yang akan dijual belikan harus diketahui oleh si pembeli dan harganya oleh si penjual. Baik bentuk barangnya, jenisnya, jumlahnya dan lain-lain. Maka tidak sah jual beli dalam benda yang tidak tampak atau tidak jelas, karena ditakutkan kedua belah pihak atau salah satunya akan tertipu karenanya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli, maka disyaratkan melihat dengan jelas dan teliti sesuatu yang akan dijual belikan. Misalnya, jika seseorang akan membeli rumah, maka dia harus melihat dindingnya, temboknya, kamarnya, serta selokan saluran airnya dan lain-lain. Ini jadi harus diperhatikan, harus dilihat terlebih dahulu. Dan di sini kalau sekalian kata beliau disyaratkan diketahui barang yang akan dijual belikan itu oleh kedua belah pihak, baik jenis, macam maupun ukuran serta jumlahnya dan lain-lain ketika terjadi transaksi jual beli itu. Adapun jika diketahui sebelumnya diketahui, jadi tak dia transaksi, dia ini mami saya mau beli rumah sampean. Memang betul kemarin dia lihat rumahnya, kemarin dia sudah cek lokasi, sudah ngerti dia. Kita akan transaksi dia tidak lihat lagi. Bisa jadi transaksi ini kan sebulan berikutnya bisa jadi, tapi dia tidak lihat sebelumnya. Sebelumnya dia melihat, tapi tak transaksi dia tidak melihat. Kalau bagus itu kakak transaksi dia juga melihat langsung barangnya ada, itu jelas tidak bakal ada merasa mami dirugikan, tidak ada, karena dia tahu. Tak terjadi transaksi kalau jual beli mobilnya jelas di depan, dia cek, dia lihat kondisinya semuanya, itu jelas sahnya nih. Tapi terkadang ada orang yang jual beli itu tak kala dia transaksi itu barang yang diperjualbelikan itu kemarin dia lihat, sebelumnya dia lihat. Demikian sebelumnya kalau transaksi dari kan bisa jadi ada apa-apa mungkin setelah itu mungkin dan seterusnya. Maka seperti apa? Ini rinciannya Bapak sekalian, rinciannya kata beliau, jika kedua belah pihak sama-sama tahu akan barang itu dan barang tersebut bukan termasuk barang yang dapat rusak hingga waktu terjadinya transaksi itu, maka hukumnya sah. Ini ya seperti mungkin jual beli rumah ini, kemarin lihatnya
Ya sekarang seminggu berikutnya ya nggak mungkin lah rusak biasanya, karena kalau rumah itu ya sulit lah. Kalau rusak itu kan jarang-jarang, kalau cuma baru seminggu ya sah-sah aja. Jadi transaksinya dari sini, transaksinya di kafe mungkin, transaksinya di kafe penyerahannya ya nggak apa-apa juga, asalkan dia sebelumnya melihat, dan biasanya tidak rusak masa tenggang waktu semacam itu. Beda lagi kalau mau jual beli rumah, lihatnya 2 tahun sebelumnya. Ya bisa jadi kalau 2 tahun kan bisa jadi ada yang bocor, ada yang apa, nanti kan rugi. Demikian nih. Yang jelas kalau memang waktu setelah melihat dan terjadinya transaksi, waktu itu biasanya belum rusak biasanya. Ya kali seminggu kan, kalau rumah kan nggak mungkin rusak. Ini ya mesti sama seperti sebelumnya, maka sah, tidak apa-apa kalau kayak gitu. Kemudian, dan jika salah satu pihak saja yang mengetahuinya, salah satu daripada kedua belah pihak yang mengetahuinya, sementara yang lain tidak, maka tidak sah. Pokoknya harus tahu keduanya ini. Adapun jika kedua belah pihak sama mengetahuinya, kedua belah pihak sama mengetahuinya, akan tetapi barang yang akan dijual belikan umumnya bukan termasuk kategori barang yang berkemungkinan rusak sebelum terjadi transaksi tersebut. Dan ternyata barang itu rusak setelah dibelinya. Maka seperti apa sekalian, terkadang kayak tadi ini jual beli rumah, dia lihat sebelumnya, seminggu sebelumnya lihat rumahnya, tanpa terjadi transaksi, tanpa dicek, tidak tahunya rumah itu ada yang rusak. Padahal biasanya kalau cuma seminggu itu tidak bakal rusak. Kalau itu jual beli seperti rumah atau mobil atau yang lainnya, tidak tahunya rusak. Maka seperti apa kalau sekalian? Maka sah jual belinya, tidak apa-apa, sah masih. Karena memang untuk awalnya biasanya waktu itu tidak bakal rusak. Ini sah masih jual belinya, tidak apa-apa. Tapi si pembeli boleh di waktu itu untuk berkhiar. Berkhiar itu bos sekalian memilih untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Dia boleh. Jadi kata dia, maaf mas, tidak jadi mas, tidak jadi saya ini karena ya kayaknya ada yang rusak kayak gini, nggak jadi saya beli ini. Boleh, tidak apa-apa. Tadi sudah transaksi tadi, tidak apa-apa. Karena masih ada nih khiyar. Ini kan sebetulnya khiyar itu macam-macam. Ada namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu ya selama masih di dalam majlis akad, di dalam majlis kayak gini, ini transaksi di rumah itu transaksinya nih. Sudah transaksi, jual beli sudah diserahkan, harganya sudah diserahkan, barangnya sudah diserahkan, sudah tiba-tiba belum berpaling, kita masih di sini kan, masih tidak jadi ya. Boleh tidak? Boleh. Ini sudah terjadi transaksi, tidak masalah, karena di waktu itu masih ada namanya khiyar majlis. Beda kalau sudah pisah, sampai sudah turun, ini saya sudah turun juga, kemudian tidak jadi, tidak bisa, karena di waktu itu tidak ada namanya khiyar majlis, sudah selesai khiyar majlisnya. Kecuali kalau maaf ada aibnya, itu beda lagi, itu namanya khiyar aibin. Kalau ada aibnya itu juga berbeda. Nah, kalau di sini tadi memang sudah terjadi transaksinya, nggak taunya kok rumah tadi ada yang rusak, padahal baru seminggu. Biasanya nggak rusak. Transaksinya bagaimana? Sah transaksinya. Cuma di waktu itu boleh berkhiyar. Ini ya kalau mau melanjutkan boleh-boleh aja, mau membatalkan juga terserah. Jadi jika ternyata barang itu memang benar-benar sudah rusak atau memang ada kekurangan atau ada cacat itu semacam ini, tapi tetap sah hukumnya. Beda kalau kayak gini, sebelumnya tidak lihat, tiba-tiba saya beli rumah sampean, ya tidak bisa, hukumnya tidak sah. Kalau memang dari awal tidak lihat, mungkin demikian nih. Atau melihat tapi biasanya rusak. Melihat, ini saya sudah melihat rumahnya, tapi 2 tahun yang lalu lihatnya, atau bahkan lebih lama daripada waktu 2 tahun, ya tidak sah jualnya. Ini tidak saja harus melihatnya. Demikian ini semacam dua sekalian yang jelas. Ini tadi mengenai persyaratan di dalam barang yang diperjualbelikan. Demikian ini. Kemudian bapak sekalian, berikutnya pembahasan kita tentang shaykhon. Kan tadi persyaratan daripada barang yang diperjualbelikan itu ada 5 persyaratan ini. Jadi syarat-syarat barang yang diperjualbelikan itu ada 5. Ini syaratnya tadi, barangnya harus suci, barangnya harus bermanfaat, barangnya harus bisa diserah terimakan ini. Kemudian barangnya betul-betul milik daripada si penjual. Kemudian barangnya itu memang diketahui jenisnya, ukurannya, sifatnya.
dan seterusnya. Tidak boleh jual beli yang majhul. Majhul itu yang tidak diketahui, ini tidak diketahui barangnya, tidak diketahui barangnya ini, atau mungkin dia belum melihatnya, macam-macam. Itu namanya beberapa contoh tentang jual beli yang majhul, yang jelas tidak sah nantinya. Nah, kemudian sekalian, selain kita berbicara tentang barang yang diperjualbelikan, maka tentunya ada yang namanya sebatnya, sebat transaksinya, ijab qabulnya. Jadi itu namanya sebat. Akad atau ijab dan qabul, ya bahasanya serah terima. Akad atau transaksi terdiri dari ijab dan qabul atau istijab. Ijab itu gini, saya jual kepada sampean rumah ini dengan harga sekian-sekian. Kemudian kata kita yang membeli, ya saya jual. Berarti kata si pembeli itu namanya qabul. Kalau ijab tadi itu ya dari si penjual biasanya. Atau mungkin istijab. Istijab begini, istijab itu kayak gini, mas jual motormu ke saya, jual motor ke saya. Padahal kan berbeda dengan kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama kan saya jual mobil saya ke sampean sekian-sekian, kata sampean iya saya terima, saya itu. Berarti kan ijab sampean qabul. Tapi kalau istijab itu bahasanya sini mobilku saya beli dengan harga sekian. Kemudian kata sampean si pemilik mobilnya sah-sah aja. Jadi intinya ini juga termasuk bagian daripada sewa ijab dan qabul. Tapi biasanya namanya istijab. Istijab itu yang meminta diijabkan, jadi minta diijabkan. Dia bahasanya jual kepada saya barangmu sekian-sekian, kemudian kata sampai terima, iya betul sah, atau ya sudah oke, terima. Nah, berarti itu sudah terjadi namanya ijab dan qabul, atau kalau tadi berarti namanya istijab. Jadi semacam itu. Kemudian sekalian disebutkan di sini akad ijab kata beliau adalah suatu ibarat ucapan yang menunjukkan pemindahan kepemilikan kepada lawan bicaranya dengan kata-kata yang sharih. Apa kata-kata sharih? Sharih itu bahasa Arab nih. Sharih itu adalah yang jelas. Jadi sharih itu kebalikannya adalah kinayah. Ada sharih, ada kinayah. Nanti mungkin di dalam masalah pernikahan itu juga ada namanya sharih dan kinayah. Karena memang kalau sharih itu jelas, tidak ada makna yang lain kecuali makna itu. Tapi kalau kinayah itu ada makna yang lain terkadang. Ini biasanya kalau di sini kalau perceraian, ada seorang suami menceraikan istrinya, maka kita lihat tatkala dia menceraikan istrinya itu dengan menggunakan kalimat yang sharihah atau kalimat kinayah. Kalau kalimat yang sharihah berarti kan maaf seperti kalimat cerai, ini talak, itu kan namanya sharih, jelas. Berarti itu tidak mengandung makna lain. Beda kalau makna kayak gini. Kamu kata suaminya nih, aku pulangkan ke rumah orang tuamu. Itu kan bisa dua maknanya nih. Bisa menyuruh pulang menjenguk orang tuanya, bisa maknanya itu memang untuk ingin bisa jadi. Nah, ini namanya kinayah. Ini jadi sama di dalam segot ini juga sama. Ada namanya segotnya itu dia mengandung sharih, di kalimatnya kalimat yang sharih, berarti yang jelas, nyata. Ini seperti kata apa? Kalau untuk urusan jual beli, kalau urusan kalimat yang sharih itu seperti kalimat ya jual. Ini kalau jual kan jelas kan? Kalau jual kan saya jual ini mesti itu mengarahnya kepada jual beli, gitu nih, mesti itu nih, karena kalimatnya sharih. Seperti orang mengatakan contohnya, saya jual handphone ini kepadamu dengan harga 1 juta. Saya jual handphone ini kepadamu. Kan berarti sorry nih, ini berarti transaksinya jual beli, jelas nih. Terkadang ada semacam itu. Maka jika hal itu diucapkan, maka seakannya walaupun tanpa niat nih, karena gini nih, karena kalau kalimatnya itu sorry itu tidak harus dengan niatan. Makanya kalau urusan cerai tadi nih, kalau kalimatnya cerai, saya tidak ada niatan untuk ini kata dia, tidak ada untuk niatan untuk cerai. Tapi kan kalimatnya sorry, tidak perlu ada niatan, tidak perlu ada niatan. Sudah terjadi, sama kayak jual beli. Pokoknya kalau sampai mengatakan saya jual barang ini, walaupun tidak ada niatan, tanpa niat untuk menjual mungkin, tanpa niat untuk menjual.
Maka bagaimana? Ya sah saja, bisa jadi. Ini karena memang ini kalimatnya sholih. Atau dengan kata-kata kinayah, ini kebalikannya nih. Jadi ada sholih, ada kinayah. Nah, kinayah itu yang tidak jelas, berarti menjual bisa juga diartikan lainnya. Jadi tidak jelas, bisa diartikan menjual, bisa diartikan lainnya. Seperti misalnya kata seseorang mengatakan serah, bukan jual tapi serah, diserahkan nih, serah gitu nih. Itu kan bisa macam-macam nih, bisa serah itu bisa minjemi mungkin, atau mungkin menjualkan atau bagaimana. Yang jelas serah itu bisa makna-makna ya lainnya. Tapi kalau jual, ya tentunya kayaknya khusus untuk jual beli. Tapi kalau serah itu macam-macam maknanya. Kayak orang mengatakan dalam contoh, saya serahkan handphone ini kepadamu dengan engkau memberikan saya uang sebanyak 1 juta seumpama. Kan bisa maknanya jual, bisa maknanya mungkin nyewa mungkin, atau makna-makna yang lain. Demikian. Nah, maka yang demikian ini kalau pakai kalimat serah, saya serahkan handphone ini kepadamu dengan memberikan kepada saya uang 1 juta. Maka yang demikian bisa jadi hukumnya sah ini asalkan diniati ketika mengucapkan. Jadi niatannya itu menjual, maka sah saja. Karena memang waktu itu kalimatnya kinayah dan perlu adanya niatan. Kalau niatnya memang menjual, maka sah saja. Jadi kalau ada orang mengatakan ya saya terima, maka bisa jadi terjadi transaksi jual beli. Mungkin demikian ibu sekalian. Ini tadi mengenai beberapa penjelasan mengenai kalimat yang sholih dan juga kalimat yang kinayah. Demikian nih. Ya kayak kalau bahasa Indonesia seperti jual sama seperti serah. Jual itu sholih, kalau serah itu bisa jadi hukumnya kinayah. Kemudian saya lanjut. Nah, di sini itu tadi ijab nih. Ijab itu kan berarti yang menyerahkan nih. Nah, kalau qabul itu kebalikannya, berarti yang menerima. Makanya contohnya tadi saya serahkan handphone ini, saya jual handphone ini dengan 1 juta. Ini kan berarti ijabnya, ini qabulnya, ini akad qabul. Akad qabul adalah suatu ibarat, ucapan yang menunjukkan kepemilikan sesuatu dengan kata-kata sholih yang jelas. Seperti misalnya seseorang membeli handphone itu berkata, baik, saya beli handphone ini dengan harga 1 juta tunai. Ini kan berarti qabulnya itu sholih, karena memang dia mengatakan baik saya beli, saya terima, saya beli handphone ini dengan harga 1 juta. Ini jelas. Ini berarti qabulnya dari si pembeli ini dengan menggunakan kalimat sholih. Ini jadi semacam ini. Ini tadi baru sekalian. Kalau memang ini demikian. Kemudian baru sekalian, akad istijab. Di sini disebutkan akad istijab adalah kata-kata yang menunjukkan permintaan pemindahan kepemilikan atau pemberian kepemilikan sesuatu baik dari si penjual atau si pembeli. Misalnya dari penjual dia berkata, belilah handphone ini dariku dengan harga 1 juta. Jadi dia kayak meminta agar dibeli ini atau agar dijual barangnya kepadanya. Ini namanya istijab. Kayak orang mengatakan, belilah handphone saya ini dengan harga 1 juta. Dan si pembeli menjawab qabulnya dengan berkata, baik saya beli handphone itu dengan harga tersebut. Atau dari pembeli misalnya dia berkata, juallah handphonemu, kata si pembeli, jual handphonemu kepadaku dengan harga 1 juta. Lalu si penjual mengatakan, iya saya jual handphone ini kepadamu dengan harga tersebut. Itu semuanya namanya istijab. Jadi kalau biasanya namanya ijab dan qabul, kayak saya jual kepada sampean ini, itu namanya ijab. Ini kalau diterima berarti namanya qabul. Tapi kalau istijab itu kayak meminta ini, jual kepada saya handphonemu dengan harga sekian. Nah, ini namanya istijab. Atau beli barangku lah, beli ini HP ini sekian. Kata sampean iya, itu namanya juga istijab. Demikian ini. Intinya juga sama, itu juga boleh dan diperkenalkan dalam agama yang semacam ini sekalian. Nah, kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kenapa kok disyaratkan harus menggunakan sifat semacam ini? Harus ada yang semacam ini, serah terima, ini kayak harus ada ijab dan qabul,
harganya jelas, karena memang disyaratkan sewa itu Bapak sekalian, karena memang betul jual beli itu tergantung dengan ridho. Ini berlandasan suka sama suka, berlandasan rela, ridho. Demikian kita ridho ini adalah perkara yang amrun khafi, perkara yang samar. Harus diucapkan. Kalau sampai diem aja, sampai ridho apa enggak sih? Bisa jadi demikian. Sampai rela apa enggak kalau diem aja di terkadang. Makanya disebutkan semuanya. Makanya ada istilah sehingga ijab dan qabul itu. Karena memang betul semua itu berlandasan dari ridho. Tapi ridho itu urusan hati, urusan dalam. Ya setidaknya kalau disebutkan nominalnya, disebutkan industri-nya kan jelas. Makanya disyaratkan disyaratkan lafaz yang menunjukkan atas keridhaan tersebut. Makanya ada namanya sehingga ijab dan qabul dan istijab dan yang lainnya. Yang jelas semacam ini sekali ini tadi setidaknya yang perlu diperhatikan. Kemudian bagi sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, di sini disebutkan mengenai syarat dari akad ijab dan qabul. Syarat dari akad ijab dan qabul. Kemudian kata beliau Bapak sekalian, saya lanjut sebentar nih. Kemudian harus diketahui bahwa akad transaksi ijab dan qabul mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi melafazkan ijab dan qabul itu ada syaratnya juga nih, ada syaratnya. Tidak juga serta-merta langsung sah juga tidak, karena tulis semuanya ada persyaratannya. Di sini mempunyai beberapa syarat, di mana jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut maka tidak sah transaksinya. Dan hal ini bukan khusus dalam transaksi jual beli saja, akan tetapi dalam segala macam transaksi, baik dalam jual beli, akad nikah, sewa menyewa dan lain-lain. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Jadi di sini Bapak sekalian, ijab dan qabul ini bukan hanya dalam urusan jual beli, dalam urusan nikah juga sama. Harus ada syarat ini. Kan nikah kan ada ijab dan qabulnya juga nih. Saya nikahkan ini putri saya dengan ini umpamanya. Itu kan ijab, ada qabulnya. Ini juga harus ada syaratnya kayak gini juga. Jadi bukan hanya dalam urusan jual beli, urusan nikah pun juga sama. Sewa menyewa juga sama. Sewa menyewa, kala transaksi ijab dan qabul itu pun juga harus disyaratkan yang demikian. Kan demikian nih. Adapun syarat-syarat tersebut di dalam ijab dan qabul, di dalam segala macam permasalahan, tatkala kita menggunakan ijab dan qabul, maka persyaratannya yang pertama adalah antara ijab dan qabul tidak dipisahkan dengan kata-kata asing, kata-kata ajnabi, ini yang tidak ada hubungan atau tidak berhubungan sama sekali dengan akad jual beli tersebut. Karena di sini pembahasannya jual beli, berarti antara ijab dan qabul itu tidak ada yang memisah perkataan lain, ini yang tidak ada hubungannya dengan akad jual beli. Demikian tidak ada. Kalau sumpah tak kalah, saya jual mobil saya ke sampean harga sekian-sekian. Kemudian ngomong kemana-mana, ngomong apa gitu, tiba-tiba saya terima. Berarti kan ada pemisahnya nih. Pemisahnya yaitu ucapan yang tidak ada hubungannya dengan jual beli. Tidak boleh kayak gitu. Ya kalau kayak nikah harus jadi diketuk gini langsung disambat. Saya terima nikahnya kayak gitu bahasa. Kalau udah kan pulang, ini Mas Mustafa kayaknya perlu 2 kali lah. Kayaknya sudah. Yang 2 kali. Diem aja. Ya bahasa kan seperti itu. Jadi intinya harus tidak ada pemisahan antara ijab dan qabul akan dilaksanakan ini. Maka kata beliau, maka jika terjadi hal ini, maka akad tersebut tidak sah. Jadi kalau ada yang memisah perkataan yang lain ini antara ijab dan qabul tersebut, maka tidak sah. Misalnya seseorang ini si penjual berkata, saya jual handphone ini dengan harga diam, lalu sebelum si pembeli menjawabnya, jadi tatkala ada seorang penjual, dia mengatakan saya jual handphone ini dengan harga 1 juta kepadamu. Lalu sebelum si pembeli jual beli, kemudian sekalinya perlu diperhatikan lain halnya jika pemisah antara akad ijab dan qabulnya
kata yang ada sangkut pautnya dengan jual beli, misalnya dengan mensyaratkan khiyar. Mensyaratkan khiyar nih, lain-lain. Misalnya setelah pembeli mengucapkan akad ijabnya, lalu dijawab oleh pembeli dengan berkata, dengan syarat saya tidak dapatkan dalam barang tersebut sebuah cacat, dan jika terdapat hal tersebut maka saya kembalikan barangnya, maka dengan ini saya beli handphone tersebut dengan harga tersebut, maka sah jual belinya, karena kata-kata itu berkaitan dengan hukum jual beli dan menyebutkannya dalam akad diperbolehkan oleh syariat, oleh agama, boleh. Jawaban nih. Jadi intinya kalau dia mungkin maaf nih, saya jual handphone ini kepada sampean seharga 1 juta. Kemudian kata sampean, kalau tidak ada cacatnya saya terima, saya beli handphone ini dengan harga 1 juta. Jadi kan ada bahasa kalau ada cacatnya atau ini kan ini apa nih? Ini sebetulnya pemisah antara ijab dan qabul. Cuma pemisahnya ini masih dibenarkan dalam agama karena ini kaitannya dengan jual beli. Karena ini termasuk persyaratannya. Boleh kalau nanti tidak ada cacatnya, tidak ada ini, ya saya terima jual belinya di itu, boleh, tidak apa-apa. Beda kalau ngomongnya itu kalau ngidul yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Kalau tadi urusannya kayak mensyaratkan ini, atau nanti dia mensyaratkan dia, nanti saya lihat terlebih dahulu. Kalau nanti barangnya bagus saya beli, kalau enggak nanti saya kembalikan. Ini boleh aja. Ini tidak masalah karena itu bagian daripada ya mungkin demikian nih, tidak masalah. Jadi tidak langsung diterimanya, ya, walaupun ada kalimat-kalimat semacam itu tetap dibenarkan karena itu bagian daripada jual beli. Mungkin begini sekali, insyaallah mungkin kita lanjut nanti lagi di dalam pertemuan yang datang di dalam persyaratan yang kedua, di dalam persyaratan ijab dan qabul. Misalnya ada seorang makelar dulu, misalnya jual tanah gitu kan. Jadi pembelinya jual misalnya 1 juta, dia jual lebih itu gimana Bu? Si makelar itu. Maka Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan oleh Allah, di dalam hal ini mengenai makelar dan yang lainnya, asalkan harga tadi itu disepakati oleh si penjual. Jadi penjual itu tahu juga harganya. Jadi dia mengatakan kepada calonnya, dari saya harganya sekian. Kemudian kalau sampai mau naikkan, nanti keuntungan sudah sampai silakan. Jadi kemudian kalau dia menjadi wakilnya, perantara daripada jual beli daripada si pemilik awalnya, kemudian dia transaksi dengan seseorang dan memang terjadi transaksi dengan harga yang sudah disepakati tadi, maka ini tidak mengapa tidak, dia bukan menjual dengan dua harga itu, bukan. Makanya ada istilah yang calon-calon yang semacam itu, atau kayak gini, ya, sudah jual lagi dengan harga sekian, ini dari si pemilik jual dengan harga sekian, kemudian sama dia dijual dengan harga itu, nanti setelah diserah terimakan ini loh buat sampean, itu jelas boleh lagi nih, karena memang tidak ada menaikkan, mengupkan harga itu tidak ada jelas nih, dan memang waktu itu keuntungannya nanti dibagikan kepada si calonnya dan si wakilnya. Jadi lebih baik kalau kita kayak maklar-maklar itu kayak gitu modelnya gitu. Jadi dari pemilik harganya sekian, jadi dia sudah tahu itu ada keuntungannya dan nanti dikasihkan kepada dia. Karena memang ini, karena kita ini juga harus perhatikan ini milik orang lain, bukan milik kita. Kalau milik kita up se-up-upnya, mungkin kita sampai ini barang ini harganya 100.000, saya jual sampai 300.000. Kalau sampai ke itu, ini 100 kali lipat nih keuntungannya. Kan 100.000, saya jual 300.000, tidak masalah. Ini kalau itu memang itu karena milik saya ini beda kalau ini milik orang lain. Jadi makanya tadi ya harus diketahui si pemilik juga harus tahu demikian nih, biar tidak ada gagal paham di dalam hal ini. Karena memang itu nanti ya maaf kalau salah-salahnya bisa jadi tidak sah. Mungkin demikian nih. Mungkin itu dulu sekalian bersama-sama dimuliakan dan kepada Allah, insyaallah kita akan sambung nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah afiat dan tentunya saya juga minta maaf kalau itu ada berkenan. Tapi sekali kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.